Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tematik tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Masih ingat, pertumbuhan dan perkembangan itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Yang mana pertumbuhan itu ditandai dengan bertambahnya berat dan tinggi badan. Jadi misalkan berat badannya dari 10 kilo menjadi 15 kilo, berarti berat badannya bertambah. Sedangkan tinggi badannya misalkan dari 100 cm menjadi 110 cm. Nah, itu juga bertambah juga tinggi badannya. Jadi apabila berat badan dan tinggi badannya bertambah, berarti orang itu mengalami pertumbuhan. Sedangkan perkembangan itu lebih kepada prosesnya. Jadi misalkan dari manusia itu lahir, lalu belum bisa berjalan, jadi masih merangkak dulu, kemudian belajar berjalan sampai bisa berjalan dan bisa bersekolah. Dimana di sekolah itu kita akan bertemu dengan banyak orang. Kita bisa bertemu guru atau kakak kelas, adik kelas, atau juga teman sekelas. Yang mana di kelas itu kalian pasti akan menemukan banyak keberagaman. Apa itu keberagaman? Keberagaman adalah perbedaan. Perbedaan yang kalian bisa temukan di sekolah itu bisa ada perempuan, ada laki-laki. Itu adalah perbedaan jenis kelamin. Sedangkan ada juga misalkan teman yang agak gemuk atau juga agak kurus. Itu adalah perbedaan fisik. Sedangkan perbedaan yang lainnya bisa jadi misalkan ada teman yang rambutnya lurus, atau juga ada yang rambutnya ikat, atau ada yang agak tinggi, ada juga yang agak rendah. Di mana perbedaan itu harus kita sikapi dengan bijaksana. Maksudnya apa? Kalau melihat teman yang berbeda dengan kita tidak boleh mengejeknya. Karena apa? Karena kita harus saling hidup rukun di sekolah. Yang mana jika kita bisa hidup rukun di sekolah, berarti kita sudah mengamalkan Pancasila sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti ini lambang sila kedua Pancasilanya. Selain itu, di sekolah kalian belajar banyak hal. Ada belajar matematika, misalkan boleh kalian perhatikan berikut. Ini adalah penjumlahan, tapi penjumlahan di sini adalah penjumlahan ribuan, yang mana angkanya ada 4 buah. Penjumlahan di sini ada dua cara pengerjaannya. Jadi, ada penjumlahan langsung atau ada juga penjumlahan dengan teknik menyimpan. Yang mana jika angkanya itu setelah kita jumlahkan lebih dari 10 atau 10, ada dua angka itu kan ya. Kalau 10 kan ada angka 1 dan 0, atau juga lebih dari 10, ada dua angka juga. Yang mana angka di belakang yang harus kita tuliskan ke bawah. Sedangkan angka yang di depan atau angka di sebelah kirinya kita simpan ke atasnya. Boleh kalian perhatikan contoh berikut. Selain penjumlahan, ada juga pengurangan. Pengurangan di sini juga ada dua cara pengerjaannya. Ada pengurangan langsung yang mana angkanya bisa kita kurangkan langsung, atau ada juga pengurangan yang perlu kita pinjam atau menggunakan teknik meminjam. Apabila angka yang mau kita kurangkan lebih kecil daripada angka yang dikurangkan, misalkan 1 dikurang 5 kan tidak bisa. Jadi kita perlu meminjam dengan siapa? Dengan angka di sebelah kirinya. Untuk lebih jelasnya, boleh kalian perhatikan berikut.
Selain matematika, kalian juga akan belajar pelajaran yang lainnya, yaitu misalkan tematik, muatan, SBDP, di mana di pelajaran tersebut kalian akan diajarkan dengan berbagai macam jenis gerak. Ada 2 macam jenis gerak, yaitu gerak kuat dan gerak lemah. Cirinya adalah gerak kuat adalah gerak yang memerlukan tenaga yang kuat. Contohnya, gerak misalkan menendang atau gerak melompat, itu kan perlu tenaga yang banyak ya. Sedangkan gerak lemah adalah gerak yang tidak memerlukan banyak tenaga. Contohnya, misalkan menggelengkan kepala atau menundukkan kepala atau melambaikan tangan, tidak memerlukan banyak tenaga. Jadi kalian bisa membedakan ya, yang mana gerak kuat, yang mana gerak lemah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Untuk tugasnya boleh kalian perhatikan. Jangan lupa tetap biasakan pola hidup bersih selama pandemi ini agar pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.